Dari atas kan kita. Iya. Mas, maaf mas, jalan di camat. Punten. Pucamat. Polres Bogor melakukan penggerebekan gudang oplos minyak goreng subsidi minyak kita di RT 04 RW 01 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 Maret 2025. Wakil Kepala Polres Bogor Kompol Rizka Fadila mengatakan gudang oplos minyak kita ini digerebek pada 7 Maret 2025. Dia menjelaskan gudang yang digerebek itu menjadi tempat produksi dan pengepakan minyak kita. Hal ini diungkapkan Kompol Rizka Fadila di Sukaraja pada Senin 10 Maret 2025. Buka, Bun. Buat foto. Penerjemah nggak usah nih. Penerjemah nggak usah tuh. Penerjemah nggak usah. Ketawa lagi lo. Enggak, emang kayak gitu mukanya. Mukanya jelek apa gimana ditutupin, Bang? Minyak mukanya minyak. Sudah ya, sudah? Belum. Bang, buka bang, mukanya bang. Buka atau Bang, kumisnya nggak rata itu, Bang. Ya udah nanti dikasih kesempatan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan wartawan dan media semuanya. Pada sore hari ini kami dari Polres Bogor bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor akan melaksanakan press release terkait pengungkapan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan konsumen, perdagangan, cipta kerja, dan atau perbuatan curang, di mana kegiatan ini berawal dari kolaborasi dan kegiatan dari Kementerian Pertanian dalam masa puasa ini untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan tepat guna dan tepat harga Bapokting. Dilakukanlah sidak dan kita dari Polres Bogor mendapatkan informasi terkait adanya perkeliruan distribusi peredaran minyak kita. Melalui serangkaian penyelidikan oleh Satreskrim Polres Bogor, akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 didapati sebuah lokasi di Kampung Cijujung RT 4 RW 1 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, didapatkan sebuah gudang yang juga digunakan sebagai tempat produksi dan pengepakan minyak kita yang dikelola oleh inisial TRM, di mana modus operandi dari TRM ini barang didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang, Cakung, dikirim ke lokasi di Kampung Cijujung ini dan di repackaging atau dibungkus ulang, di branding dengan label minyak kita sebagaimana yang diedarkan seharusnya. Berat bersih yang diedarkan itu 1 liter, namun oleh tersangka berat yang diedarkan itu 750 sampai 800 ml, sehingga terjadi pengurangan kuota yang seharusnya. Kemudian
Di dalam repackaging tersebut juga pelaku ini dia membuat pack yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana di dalam pack tidak dicantumkan berat bersih. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut bahwa BPOM yang tercantumkan juga sudah tidak berlaku. Saat ini sudah 6 orang yang diperiksa sebagai saksi dan 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas inisial TRM. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan terus dilaksanakan sampai kita akan mengusut dari mana asal-usul barang dan diedarkan kemana saja. Berdasarkan keterangan sementara bahwa dalam operasinya TRM ini dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 8 ton. Dan dalam 8 ton tersebut tiap harinya mampu menghasilkan kurang lebih 10.500 pack minyak kita. Kemudian sebagaimana edaran bahwa untuk kualifikasi produksi atau distributor tingkat pertama, harga yang dijual seharusnya berdasarkan aturan adalah 13.500. Namun oleh tersangka TRM ini dijual 15.600. Sehingga dengan tingginya harga yang dikeluarkan oleh TRM ini, harga di tangan oleh konsumen akhir ini di atas dari HET, di mana sesuai dengan aturan pemerintah harga minyak kita seharusnya diterima oleh pengguna konsumen akhir adalah 15.700. Namun faktanya di lapangan bisa mencapai harga 17.000 sampai 18.000. Nah, terkait operasi tersebut, Satreskrim di dalam lokasi tersebut telah mengamankan 1 orang tersangka, kemudian dengan barang bukti 2 buah mesin pengepak, 2 mesin curah yang mengepek minyak, 8 tangki dengan kapasitas 1 liter, 4 buah drum plastik warna biru, dan 400 minyak yang siap edar. Perbuatan tersangka ini dengan rangkaian modus operandinya per bulannya mampu meraup keuntungan kurang lebih 600 juta per bulan. Terkait dengan perbuatan pelaku dikenakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan juga pasal 160 junto pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Lapangan Kerja dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian yang dapat disampaikan. Ini mereka mencetak sendiri, di mana cetakannya ini tidak sesuai dengan ketentuan, di mana di dalam packing tidak mencantumkan net ukuran berat bersih, kemudian HET-nya juga posisinya memang ada, tetapi ini biasanya di bagian depan, ya. Dan di sini juga tidak mencantumkan mutu ataupun kualitas yang net dari kandungan dari isi tersebut. Sehingga dari segi packagingnya saja ini perbuatan pelaku ini dia menyimpang dari aturan seharusnya. Kalau minyaknya itu asli minyak kita maksudnya? Atau Sementara ini kita masih melakukan pendalaman lebih lanjut, tetapi informasi awal bahwa minyak tersebut memang berasal dari minyak curah. Berkaitan dengan yang ditanyakan terjadi oplosan, kita masih pendalaman lebih lanjut. Berarti ada pemalsuan ya di sini. Berarti palsu ya, dan Pemalsuan produk berarti.
Untuk sementara bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini adalah perlindungan konsumen dengan mengurangi baku mutu dari kualitas yang diperjualbelikan. Oh, berarti pasal pemalsuannya belum ya? Kita masih akan pendalaman. Tapi yang telak terjadi pengurangan kuota, tidak pencantuman di dalam repackaging, dan juga kita ketahui bahwa BPOM yang dicantumkan juga tersebut palsu. Sudah tidak berlaku kembali. Berapa dengan kerugian negara? Kenapa? Keuntungan dari operasional, selisih dari aturan operasional dari kelompok pelaku ini bisa menghasilkan kurang lebih 600 juta per bulan. Untuk peran TRM sendiri di wilayah Kabupaten Bogor ini, dia sebagai koordinator supervisor yang mengelola, menerima bahan baku, mengoperasionalkan dan mengedarkan minyak tersebut ke pasaran. Untuk wilayah ini peredarannya mencakupi Jabodetabek, bahkan mencapai ke Provinsi Lampung. Kemudian selain kemasan seperti itu, apakah pelaku juga memproduksi kemasan botol sebagaimana yang viral saat ini bahwa isinya 800 ml? Sementara di gudang ini produk minyak berbentuk kemasan pouch. Ada kaitannya dengan daerah lain nggak seperti di Jakarta? Kita masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Ada kemungkinan bertambahnya tersangka? Kita masih melakukan pemeriksaan karena sampai saat ini 6 orang sudah kami periksa, 1 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Alur asal usul bahan baku, peredaran dan gudang di mana lagi kita melalui Satreskrim sedang melalui pendalaman lebih lanjut. Dan tentunya ini akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dan pengakuan tersangka bahan bakunya dapat dari mana? Ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa asal usul bahan bakunya ini banyak tempat, ya, dari mulai industri di Tangerang, Cakung dan sebagainya. Tentunya kita tentu akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait beserta keterangan-keterangan sudah kami dapatkan. Kalau di sini berapa pekerjanya? Berapa orang yang bekerja? Satu koordinator sebagai, tetapi untuk operasional ada 5 orang. Itu berarti dalam Masih kita lakukan pemeriksaan. Jangan goyang, jangan goyang. Kita ada apa? Pelan-pelan, Pak. Ratus, 700 terus, 800, nggak nyampe 1000, nggak nyampe 1000, 800. Iya. 800. Yang 800. Sampai ininya Pak, habis ujungnya. Biarin dua kecelakaan. Dua kecelakaan. Jadi buat itu. Itu perjuangan banget ya. Ini kapan rapi itu Pak Bos sampaikan? Sini Pak. Angkanya dia murah. Mejanya miring dong ke bawah. Jadi bisa diinformasikan bahwa timbangan ini sudah melalui verifikasi resmi dari Kementerian Perdagangan dari Yogyakarta. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini 13. Liter 328. Ini permintaan. 800 berapa ini? Udah Pak, 800 lebih dikit. Jangan dikit, enggak ada satu garis titiknya. Ya, Garis titiknya berapa? 830. ya. Seharusnya 885. 885. Oh, enggak satu level. Oh, enggak normalnya.